Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 7, ayat 1, ayat 6, dan ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tulisan yang menarik mengenai waktu. Tulisan itu berkata demikian, "When I was a child, I laughed and wept, time crept. When as a youth I dreamed and talked, time walked. When I became a full-grown man, time ran. And later as I older grew, time flew. Ketika aku masih anak-anak, aku tertawa, menangis, waktu seakan merayap. Ketika aku remaja, aku bermimpi dan berbicara, waktu berjalan. Ketika aku menjadi orang yang dewasa, waktu berlari. Dan ketika aku menjadi tua, waktu terbang." Waktu menjadi kerangka dimensi di mana kita hidup. Semakin kita bertambah umur, kita merasa waktu berlalu begitu cepat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kita hidup dalam satu kronologi waktu. Waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan setiap waktu itu kita perlu gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam Yohanes 7 ayat 1, 6, dan 8 ini, kita baca bagaimana Tuhan Yesus tidak mau tinggal di Yudea. Dia berjalan keliling Galilea. Wilayah Israel pada saat itu terbagi 3 provinsi atau wilayah, yaitu Galilea di utara, Samaria di tengah, dan Yudea di selatan. Dan kota Yerusalem terletak di Yudea. Tuhan Yesus menghindari Yudea, termasuk artinya menghindari Yerusalem, karena di sana ada banyak orang yang berusaha untuk membunuhnya. Mengapa ia hendak dibunuh? Tidak lain karena orang-orang menganggap dia menghujat, karena menyamakan dirinya dengan Elohim, Yahweh atau pencipta. Juga karena ada rasa iri hati dari para pemimpin Yahudi terhadap Tuhan Yesus, sebab ia melakukan banyak sekali mujizat dan perbuatan ajaib, serta begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Kalau kita baca sekilas di sini, terkesan Tuhan Yesus menghindari Yerusalem, padahal ia disalibkan di kemudian hari di Yerusalem. Lalu mengapa di satu waktu ia seperti menolak, tidak mau ke sana, tapi di waktu yang lain dia mau datang ke Yerusalem, dia mau datang ke Yudea? Bukan karena Tuhan Yesus tidak mau mati, saudara, di sana dan berkorban di atas salib. Bukan karena Tuhan mau menghindari karya penebusannya. Tuhan menghindari Yudea bukan karena Tuhan takut dan tidak mau menyelesaikan misi penyelamatannya, tapi karena Tuhan tahu bahwa waktunya belum tiba. Tuhan bekerja berdasarkan waktu. Kita semua di dunia ini bekerja, beraktivitas menurut jadwal. Ada jadwal ke sekolah, ada jadwal ke kampus, jadwal ke kantor, jadwal membuat tugas, jadwal meeting, jadwal untuk kursus, pelayanan, jadwal untuk pergi ke suatu tempat, dan sebagainya. Semua jadwal itu ada waktunya masing-masing. Tidak bisa kita ubah seenaknya, tapi perlu perencanaan.
Tuhan demikian halnya. Dia punya jadwal dan waktu kapan harus dilahirkan ke bumi, kapan harus melayani, kapan harus disalibkan, kapan bangkit, kapan naik ke sorga, dan kapan kembali ke bumi di akhir zaman. Semuanya ada waktunya. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Tuhan Yesus katakan, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menunggu genapnya waktu yang sudah ditetapkan. Selama waktunya belum genap, maka Tuhan akan terus melayani dan mengerjakan misinya bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hidup di dunia ini punya kronos, yaitu waktu yang berjalan, kronologi waktu di mana kita hidup. Dan dalam kronologi itu ada ujung atau akhir di mana kita akan kembali kepada Tuhan. Sebelum genap waktunya, selama kita masih diberi waktu untuk hidup, maka lakukanlah tugas tanggung jawab dan panggilan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan bisa menghindari titik akhir dari kronos waktu hidup kita. Karena itu hadapi dengan sukacita. Dan selama masih ada di bumi ini, selesaikanlah visi yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami tuntunan dan arahan untuk bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Kami mengerti bahwa ada kronos, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani selama kami ada di dunia ini. Dan di ujung dari kronos waktu di bumi ini ada satu titik di mana kami akan kembali. Sebelum genap waktunya, tolong kami untuk kami terus mengerjakan dengan setia apa yang menjadi visi panggilan-Mu Tuhan atas kami. Dan berikan kami kekuatan untuk menjalaninya dengan penuh sukacita dan iman serta pengharapan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi kami. Nyatakan terobosan dan mujizat-Mu atas setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.